Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Herlambang dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Bila teman-teman kembali lagi di channel saya, channel Agung Herlambang, tentunya channel edukasi dan informasi. Baiklah teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang matkul psikologi komunikasi, yakni materinya tentang komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Baiklah teman-teman, di sini kita akan menjelaskan makna atau pengertian daripada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, yakni adalah suatu proses pertukaran pesan, ide, informasi maupun perasaan yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Apa sih contoh yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal? Nah, misalnya nih teman-teman nih, ketika sedang belajar, ketika sedang berkumpul bersama keluarga, bersama teman ataupun bersama orang-orang sekitar, jikalau kita di sana melakukan pertukaran ide, pertukaran informasi, pertukaran perasaan, maka bisa kita definisikan atau kita katakan sebagai contoh daripada komunikasi interpersonal. Ciri-ciri daripada komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi yang pertama yaitu bahasa yang digunakan tidak diatur, bisa menggunakan bahasa yang formal ataupun bahasa yang tidak formal. Ciri-ciri berikutnya yaitu komunikasi interpersonal bisa dilakukan dengan media, contohnya melalui media sosial, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, email, dan lain-lain. Atau bisa menggunakan telepon. Kemudian komunikasi interpersonal atau antar pribadi ini adalah komunikasi yang dilakukan secara komunikatif atau secara terbuka. Nah, rupanya teman-teman, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi ini dapat kita berikan contoh ketika komunikasi tersebut bisa melalui media. Contohnya nih, ketika kita di WhatsApp, ketika kita chattingan ataupun melalui via grup WhatsApp, ketika video call, bisa melalui telepon ataupun Zoom dan lain sebagainya. Ketika apa yang kita lakukan melalui chattingan, apa yang kita bahas melalui grup. Nah, jikalau di sana kita bertukar ide, kita bertukar pesan, bertukar informasi, maka di sana bisa kita katakan bahwasannya itu termasuk daripada komunikasi interpersonal dan antar pribadi yang menggunakan atau bisa kita definisikan sebagai komunikasi interpersonal menggunakan media. Baiklah teman-teman, di sini kita akan mengutip makna pengertian komunikasi interpersonal dari ilmuwan. Yang pertama, kali ini kita akan mengutip dari Joseph De Pito. Joseph De Pito mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih atau sekelompok kecil orang yang melakukan komunikasi dengan melakukan atau memberikan efek atau feedback. Nah, jadi teman-teman, menurut De Pito adalah komunikasi interpersonal adalah sekelompok orang ataupun dua orang lebih ketika melakukan proses penukaran pesan, ide ataupun informasi dan melakukan umpan balik atau feedback. Nah, berikutnya yaitu apa sih tujuan dari psikologi komunikasi atau komunikasi interpersonal ini sendiri? Ada beberapa tujuan, yang diantaranya yaitu yang pertama mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain, kemudian membantu orang lain bertukar pikiran, memecahkan masalah, menyampaikan informasi, membina hubungan, bertukar pesan, menyalurkan ide. Nah, itulah tadi beberapa tujuan daripada komunikasi interpersonal dan antar pribadi. Nah, teman-teman, dari penjelasan singkat tadi dapat kita simpulkan bahwasannya komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan orang lain atau dua orang atau lebih dalam menyampaikan suatu pesan dan bertukar ide, informasi, ataupun gagasan pikiran yang kemudian mendapat respon balik atau feedback dari apa yang kita sampaikan. Kemudian dapat kita katakan bahwasannya komunikasi dengan bertukar pesan adalah komunikasi yang efektif. Nah, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.